Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh dan kuliah Sabtu pagi rahimakum wa rahimani Allah ajmain. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Sampai hari ini masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk kegiatan dan aktivitas amal soleh yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, semua tentu dalam rangka kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah terlimpah pula kepada ahlul bait, para sahabat dan seluruh umat Islam yang istiqomah dengan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakum rahimani Allah ajmain. Salah satu perkara yang saya yakin tidak pernah kita tinggalkan dalam setiap hari, yaitu meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari pasti kita meminta kepada Allah, baik melalui sholat maupun kita sedang sujud atau setelah sholat atau di waktu-waktu lain dalam keseharian sepanjang tahun seumur-umur hidup kita, rasa-rasanya kita tidak pernah tidak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ada yang dikabulkan secara kontan, ada yang ditunda dan juga ada yang diganti. Saya yakin kita tidak mau setiap doa kita itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada doa-doa yang kita panjatkan itu tidak diberikan oleh Allah di dunia, tapi diberikan nanti di akhirat. Apa kita mau semua doa kita itu dikabulkan semua oleh Allah di dunia semuanya, sehingga di akhirat gak dapat kebahagiaan? Tentu tidak. Pasti kita menginginkan kehidupan yang baik, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, doa ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda, dan ada yang diganti. Dan doa itu dilakukan beriringan dengan usaha zahiriyah. Tidak boleh kita hanya berdoa tapi tidak mau berusaha. Atau kebalikannya, berusaha kerja tapi nggak mau berdoa mendekatkan diri kepada Allah, nggak mau mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga tidak boleh. Maka Imam Ghazali mengatakan orang berusaha keras, bekerja keras
tanpa doa itu adalah sombong. Kenapa? Sombong. Kerja terus dari pagi sampai siang sampai sore, banting tulang untuk kesuksesan. Tapi nggak pernah meminta bimbingan, nggak pernah doa kepada Allah, itu adalah sombong. Sebaliknya orang yang rajin doa, minta terus, berdoa, memohon terus pada Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak ada usaha zahiriyahnya. Imam Ghazali menyebut perkara ini adalah orang yang omong kosong. Kenapa? Omong kosong. Kerja tanpa doa sombong. Karena yang maha menentukan itu adalah Allah, bukan kerja kita. Tapi doa tanpa diiringi usaha itu omong kosong. Masa iya, ya Allah fa'amtir alaina dahaba minas sama, turunkan emas kepada kami dari langit ya Allah. Pernah terjadi? Allah menurunkan emas dari langit untuk orang yang meminta? Enggak pernah. Enggak pernah. Sebagaimana hadis yang akan saya sampaikan kali ini, kekuatan doa memang luar biasa. Tapi sekali lagi, doa itu juga harus diiringi dengan usaha zahiriyah. Kalau usaha zahiriyah sudah dilakukan secara maksimal dan betul-betul tidak mampu, baru alternatif terakhir adalah doa. Udah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering terjadi kasus ketika saudaranya, ayahnya, atau keluarganya sakit keras, segala macam usaha sudah dilakukan. Ke dokter sudah, operasi sudah, obat ini, obat itu sudah. Itu betul, karena itu adalah usaha zahiriyah. Kewajiban kita untuk berusaha. Tapi segala macam usaha sudah kita lakukan, maka tinggal terakhir kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, mohon kepada Allah dengan doa, mohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh meringankan atau mengecilkan arti berdoa. Karena dikatakan ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a'u silahud dhaif. Doa itu senjatanya orang yang lemah. Doa senjatanya orang yang beriman, doa juga senjatanya orang yang lemah. Jika orang Islam dalam keadaan lemah, tidak ada yang bisa dilakukan dalam bentuk zahiriyah, sudah senjata terakhir yang bisa kita pakai adalah doa, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita di sini kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, tidak mungkin rasa-rasanya kita ikut berperang di sana. Yang bisa kita lakukan adalah usaha zahiriyahnya, menggalang dana. Sudah kita lakukan. Kalau itu sudah dilakukan, masih ada satu lagi yang terakhir yang harus terus kita panjatkan kepada Allah, tak lain dan tak bukan adalah doa. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Ad-doa usilahud dhaif. Doa itu senjata orang yang lemah. Ad-doa usilahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Ini ada dalam sebuah kisah tentang doa, tentang dahsyatnya doa, dalam sebuah hadis yang cukup panjang, satu halaman hampir penuh ini. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Dulu saya juga pernah mendengar kisah ini dulu, udah lama banget hadis ini karena sangat masyhur. Tetapi secara detail dan secara rincinya mari kita kupas, nanti kita pelajari perkata secara teliti sehingga pemahaman kita tidak terlalu global sebagaimana dulu mungkin kita pernah mendengar kisah ini.
yaitu 3 orang yang melakukan suatu perjalanan. Intolaqo salah satu nafarin, telah pergi melakukan suatu perjalanan. Berapa orang? Salah satu nafar, 3 orang. Mimman kana qablakum, dari orang yang sebelummu, yaitu orang dahulu. Dulu ada 3 orang yang sedang bepergian. Hatta awahumul mabitu fi ghar, hatta sehingga awahum mereka terpaksa al mabit menginap fi di dalam al-ghar gua. Ada 3 orang, berapa Bapak Ibu? 3 orang melaksanakan suatu bepergian, sedang safar, tapi di tengah perjalanan mereka dipaksa oleh suatu keadaan sehingga harus bermalam di dalam gua. Ini bukan kisah Ashabul Kahfi. Karena kalau Ashabul Kahfi berapa orang Bapak Ibu jumlahnya? Ya berselisih pendapat. Qala khamsatun sadisuhum kalbuhum. Di antara mereka ada yang mengatakan 5 orang. Yang ke-6 adalah anjingnya. Ada yang mengatakan sittatun wasabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlahnya Ashabul Kahfi itu 6. Yang ke-7 adalah anjingnya. Wa qala sab'atun saminhum kalbuhum. Jumlahnya 7. Suwasaminuhum, dan yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi berselisih pendapat tentang kisah Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Maka Allah berfirman, wallahu a'lamu bi'iddatihim. Allah yang maha tahu dengan jumlah mereka. Nah itu Ashabul Kahfi. Itu yang dikisahkan oleh Al-Quran. Nah ini Ashabul Kahfi juga, tapi 3 orang yang dikisahkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka terpaksa menginap dalam suatu gua, hatta awahumul mabitu ila ghorin, pada khuluhu, maka mereka masuk ke dalam gua itu dan menginap di dalamnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Fanhadarat sohratun, maka jatuhlah sohratun, batu besar. Fasaddat alaihimul ghar, fasadda, dan menutup alaihim atas 3 orang itu al-ghar, gua. Jadi ketika sedang menginap berada dalam gua, jatuh apa? Batu min sohrotin dari gunung, fasadda, yang batu itu menutup alaihim atas 3 orang itu al-ghar, pintu gua. Kemudian faqalu, mereka berkata, innahu la yunjikum, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu min hadhihi sohrah, dari batu yang menutup pintu gua itu, illa, kecuali antada'ullah, kamu berdoa memohon kepada Allah, bisolihi amalikum, dengan amal solehmu. Tentu setelah pintu gua itu tertutup, mereka sudah berupaya untuk membuka. Tapi karena saking besarnya saking besarnya batu yang menutup pintu gua, mereka tidak mampu untuk membuka. Sehingga mereka berkata kepada teman-temannya, saling berkata kepada temannya, innahu layujirokum, sungguh tidak ada yang bisa yunjikum, menyelamatkan kamu, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita, min hadhihi sohroh, dari batu besar yang menutup pintu gua itu. Karena kita nggak mampu untuk mengangkat, mendorong tidak mampu, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Illa, kecuali, syukron, terima kasih, kecuali antada'ullah, kecuali kita meminta kepada Allah.
Caranya bagaimana meminta? Bisolihi a'malikum, lantaran amal soleh yang dikerjakan oleh mereka. Jadi minta tolong kepada Allah, berdoa itu kan meminta, Bapak Ibu. Meminta kepada Allah agar pintu goa itu dibuka, memintanya dengan doa, wasilahnya adalah amal soleh. Jadi boleh Bapak Ibu bertawasul. Apa itu tawasul? Nanti midanget nggih, apa itu tawasul? Tawasul itu apa artinya? Ya, perantara. Jadi ada wasilah. Wasilah itu bendanya, bertawasul itu pekerjaannya. Boleh kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amal soleh. Bagaimana kalau bertawasul kepada Allah dengan perantara roh orang soleh yang sudah meninggal? Boleh enggak? Bertawasul kepada Allah dengan roh orang soleh yang sudah meninggal. Gimana? Menurut Muhammadiyah, di Muhammadiyah tidak memakai metode begini. Muhammadiyah tidak membenarkan tarjih, Muhammadiyah tidak membenarkan bertawasul kepada Allah, mohon kepada Allah. Bagaimana caranya biar kita doanya segera dikabulkan oleh Allah? Perantaranya siapa? Roh orang soleh yang sudah meninggal. Sesoleh-solehnya orang pasti mempunyai kesalahan dan khilaf dosa. Jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri saja di alam baka sana, wallahu alam. Sudah tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, kecuali dengan amal solehnya. Apalagi menolong orang yang masih hidup. Makanya tidak boleh bertawasul dalam paham keagamaan Muhammadiyah, bertawasul kepada Allah melalui perantaranya apa? Roh orang yang sudah meninggal. Adapun di sana jika ada kaum muslimin bertawasul dengan roh, menyebut roh-roh orang-orang yang soleh yang sudah meninggal, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami apa yang kami lakukan dan bagi kalian apa yang kalian lakukan. Lana madhabuna walakum madhabukum. Bagi kami madhab kami dan bagi kamu madhab kamu. Ya, biarlah kita saling menghormati saja. Yang penting dalam paham keagamaan di lingkungan Muhammadiyah tidak dibenarkan bertawasul kepada Allah melalui arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi yang boleh bertawasul kepada Allah itu dengan apa? Dengan amal soleh. Al-Quran sendiri menyebutkan bagaimana Bapak Ibu? Wasta'inu bis-sobri was-sholah. Itu dalil diperbolehkannya tawasul, kita bertawasul kepada Allah melalui amal soleh. Wasta'inu, apa artinya? Mintalah tolong. Mintalah tolong kepada Allah. Wasta'inu, ista'ana yasta'inu isti'anatan. Wasta'inu fil amr. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Lantaran apa? Bisobri, dengan sabar, wassolah, dan sholat. Berarti amal soleh sabar dan amal soleh sholat itu menjadi wasilah kita minta tolong kepada Allah. Itu makanya boleh Bapak Ibu. Nah, orang ini dalam hadis ini secara lebih jelas lagi, innahu lanjikum min hadhihi sohroh, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar yang menutup pintu gua ini, illa antadullah, kecuali kamu meminta kepada Allah bisolihi a'malikum, dengan rantaran amal soleh kalian. Jadi bertawasullah kepada Allah melalui amal soleh. Dan itu dilakukan kita Bapak Ibu nggih.
kita bertawasul melalui amal soleh. Nggih mboten? Insyaallah. Anak lanangnya mau ujian, kita rewangi dengan prihatin, dengan rajin puasa sunnah, ngrewangi anak, memohonkan kepada Allah melalui doa-doa kita karena anak akan ujian, sehingga orang tuanya prihatin, rajin puasa sunnah, malam-malamnya bangun tahajud. Gitu betul. Begitu anaknya sudah lulus, puasanya berhenti, tahajudnya pray. Gitu. Banyaknya begitu. Ya kita bertawasulnya kepada Allah melalui amal soleh puasa dan sholat itu. Itu dijadikan alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui puasa, melalui sholat, dan begitu sudah dekat kepada Allah dengan puasa kita dan sholat kita, kita minta kepada Allah. Nah, itu diperbolehkan begitu itu. Tapi yang baik itu setelah terkabul amal solehnya berhenti apa terus? Ya, yang baik itu terus, tapi kebanyakan itu menjadi berhenti. Lanjut Bapak Ibu ya. Innahu la yujiku min hadhihi sohroh. Tidak bisa yang menyelamatkan kamu dari hadhihi sohroh, batu yang besar ini, illa kecuali antadallah, kamu mohon pada Allah bisolih amalikum, dengan amal soleh yang kalian kerjakan. Faqala rajulun minhum, maka salah satu di antara 3 orang itu berkata, Allahumma ya Allah, kanali sesungguhnya aku mempunyai abawani 2 orang, syaikhoni yang sudah tua, kabironi besar. Apa Bapak Ibu? Saya memiliki 2 orang tua, ayah ibu yang sudah tua, dan kabironi. Kabir kan besar ya, dan besar. Apa maksudnya? Orang tua yang sudah tua dan besar. Apa maksudnya? Wis tua banget, maksudnya begitu. Jadi bukan diartikan mempunyai ayah ibu yang tua dan besar. Jangan membayangkan bapak ibunya wis tua tapi awake gede, bukan. Ini bahasa Arab dimaknai orang tua yang sudah sangat tua. Ya mungkin umurnya sudah 80 tahun lebih. Kalau 60 tahun tak masih belum bisa. Ya sudah tua tapi belum tua sekali. 70 tahun ya sudah tua tapi lumayan tua. 80 tahun tua banget, tua sekali. Apalagi 90 tahun itu sudah tua sekali, tua banget. Syaikhun kabir. Syaikhun kabir. Syaikhun itu tua, kabir itu besar. Tapi diartikan syaikhun kabir itu tua banget. Apa ada di sini syaikhun kabir? Enggak ada kan? Oh, ya syaikhun saja ya ada. Ada yang 80? Oh lah itu berarti Bapak ini syaikhun kabir. Orang tua banget ini. Karena kita nggak tahu apa kita sampai usia beliau kan nggak tahu itu. Sudah 80 Pak ya? 80 tahun lebih. Masya Allah. Masya Allah. Pundi? 85. Alhamdulillah. 85 masih bisa sholat jamaah subuh, bisa ngaji, bisa jalan ke sini tanpa kursi roda. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan kita bisa sampai 85 dan tetap sehat, tetap bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Amin ya robbal alamin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kamu dustakan? Sudah diberi panjang umur oleh Allah. Maka tinggal kita memanfaatkan untuk kebaikan, semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innali sesungguhnya aku mempunyai abawani syaikhoni 2 orang tua,
ayah ibu yang sudah sangat tua. Wa kuntu la agbiku qablahuma ahlan, dan aku tidak mau memberi makan dan minum kepada ahlan, keluarga, wala malan, dan tidak juga memberi makan minum kepada budak saya sebelum aku memberi makan dan minum kepada kedua orang tuaku. Jadi orang ini, yang satu di antara 3 orang yang terjebak dalam gua itu, sangat berbakti kepada orang tua. Tidak mau memberi makan minum kepada orang lain sebelum memberi makan minum kepada orang tua ayah dan ibunya. Fana'abi tolabu syajaroti. Suatu ketika saya tolabu syajaroh, mencari kayu bakar. Yauman, pada suatu hari, falam arhu alaihima, dan aku belum memberi makan minum kepada keduanya, hatta nama, sehingga keduanya tidur. Jadi pada sore hari mencari kayu bakar. Tapi ketika saya pulang ke rumah, berkeinginan memberi makan dan minum, menyuapi ayah dan ibu yang sudah tua, ternyata ayah ibu sudah tidur. Fahalabtu lahuma gubukauhuma, maka aku halabtu, memerah susu, lahuma, untuk keduanya. Ya, untuk keduanya. Fawajatuhuma naimaini. Nah, setelah memerah susu, bergegas segera pulang untuk diberikan susu itu kepada ayah dan ibunya yang tadi ditengok sudah tidur. Fakarihtu an ukidohuma, tapi aku nggak mau membangunkan keduanya karena khawatir mengganggu ayah ibu. Sementara kami sangat ingin memberikan susu ini kepada ayah dan ibunya. Kemudian apa yang dilakukan begitu? Karena an ukidohuma wa an aghbika qablahuma ahlan. Saya nggak mau membangunkan ayah ibuku itu karena saya takut mengganggu, tapi saya juga tidak mau memberikan susu ini kepada istriku, anakku, apalagi budakku. Nggak mau memberikan karena takut ganggu. Apa yang dikerjakan oleh orang itu? Antaziru istiqodohuma. Akhirnya aku, wahai Allah, menunggu istiqodohuma, keduanya bangun. Jadi orang ini rela duduk di samping ayah ibunya yang sedang tidur, menunggu mbok-mbok nanti tengah malam atau sebentar lagi bangun untuk aku berikan air susu ini kepada keduanya. Berarti begadang Bapak Ibu, hatta barokol fajru. Dan apesnya, orang tuanya sampai subuh itu nggak bangun juga Bapak Ibu. Baru bangun itu setelah barokol fajru, ketika fajar itu terbit. Berarti orang itu, satu di antara 3 orang yang dalam gua itu, duduk nunggu kedua orang tuanya bangun untuk diberi minuman susu, tapi orang tuanya bangun sampai waktu subuh. Berarti sepanjang malam orang itu tidak tidur, begadang. Gara-gara apa? Ingin memberikan segelas susu itu kepada bapak ibunya. Ditunggui Bapak Ibu. Wal qadahu alayadi, sementara tempat susu al-qadah, qadahun itu tempat air, tempat minum, katalah gelas. Sementara gelas itu alayadi, aku pegang. Bayangkan Bapak Ibu, nunggu bapak ibunya bangun
dengan memegang segelas air susu untuk diberikan karena nggak mau mengganggu bapak ibunya yang tidur. Ditunggu bapak ibunya sepanjang malam sampai terbit fajar nyekeli gelas isi susu, Pak. Ada yang sudah pernah begitu pada bapak ibunya? Hah? Ayo, dari sore sampai terbit fajar nyekel gelas. Ingin kapan bapak ibunya bangun, saya berikan susu ini kepada kedua orang tuaku. Wal qadahu ala yadi, sementara gelas itu ada di tangan saya. Untuk apa? Antadiru isi qadahuma, menunggu keduanya bangun sampai terbit fajar juga nggak bangun-bangun, baru setelah subuh bangun. Wasobiyatu, sementara anak kecil saya asobiyah, anak kecil yang masih setahun 2 tahun, ya tadoghauna inda kodami, merengek-rengek minta susu itu ala kodami, di bawah kaki saya. Bisa bayangkan Bapak Ibu, seorang anak laki-laki yang terlambat pulang karena mencari kayu bakar. Begitu pulang ingin memberi minum dan makan kepada ayah ibunya, ternyata ayah ibunya sudah tidur. Akhirnya segera keluar memerah susu untuk diberikan kepada ayah ibunya. Begitu selesai memerah susu, dimasukkan ke dalam gelas, nungguin bapak ibunya bangun. Dan ternyata sampai terbit fajar bapak ibunya nggak bangun, sementara dia nggak tidur sambil memegang susu yang di gelas itu, sementara anaknya yang masih kecil rengek-rengek menangis di bawah kakinya minta air susu yang kita pegang. Sama orang itu diberikan apa tidak? Ayo, diberikan apa tidak? Halo, diberikan apa tidak? Tidak diberikan. Karena dia beramal solehnya luar biasa, berbaktinya kepada orang tua itu luar biasa, gak mau memberi makan kepada orang lain sebelum memberi makan kepada ayah ibunya yang sudah tua, gak mau memberi minum kepada orang lain sebelum memberi minum kepada kedua orang tua, termasuk pada anaknya yang masih kecil ngerengek-ngerengek di bawah minta susu yang dipegang itu, dia nggak bergeming, tetap saja nggak diberikan air susu itu. Nah kalau bapak-bapak kira-kira gimana? Kira-kira gimana mendapat ujian begini ini? Minum sendiri. Pulang dari kepungan. Di Muhammadiyah kan juga ada kepungan loh Bang ya. Nggih walimatul akikoh itu kepungan, akikoan. Ya toh, sok diundang akikoan apa mboten? Kalau dari nanti diundang. Jadi Muhammadiyah enggak alergi dengan kepungan. Kepungan walimatul akikoh nggih kepungan, walimatul nikah nggih kepungan. Itu boleh, enggak apa-apa. Walimatul safar juga kepungan. Cuman walimatul safar itu yang benar bukan ketika akan berangkat pergi. Yang betul adalah sepulang pergi. Jadi yang betul Bapak Ibu, walimatus safar itu dilakukan, walimah itu kan walimah atau amul muhayya, makanan yang dihidangkan. Safar itu bepergian. Jadi yang betul walimatus safar itu setelah orang itu bepergian jauh dalam waktu yang lumayan lama, pulang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngadakan syukuran, namanya walimatus safar. Bukan akan berangkat pergi jauh dalam waktu lama ngadakan kepungan, enggak. Kalau akan bepergian jauh, sunnahnya adalah pamitan kepada tetangga kanan kiri, muka belakang, mohon doa dan restunya. Begitu pulang selamat, syukuran, beleh sapi boleh. Beleh sapi syukuran. Kerja di Korea umpamanya 3 tahun, 5 tahun, tapi diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keselamatan, tidak ada halangan suatu apapun, kerjanya juga lancar. 5 tahun pulang, tabungannya wis akeh, ngundang kanan kiri ngadakan kepungan. Kepungan itu kan bahasa Jawa, bahasa Arabnya walimah. Atau amul muhayya artinya walimah itu.
Walimah itu artinya adalah makanan yang dihidangkan. Kalau Bapak Ibu diundang kepungan, terus begitu dilihat ternyata lauknya adalah gurameh bakar. Berkatnya itu. Berkatnya gurameh bakar kira-kira bobotnya 2,5 kilo. Dan gurameh bakar itu adalah kesukaan bapak ibunya yang sudah tua. Pokoknya bapak ibu itu sulit makan, tapi kalau ngelihat gurameh bakar, makannya langsung 2 piring. Nah begitu pulang ke rumah mau diberikan ke ayah ibu, ternyata bapak ibunya udah tidur. Nah istrinya yang masih muda, masih cantik, merayu sama suaminya. Mas, kita makan aja lah. Bapak gampang, besok dipesankan di restoran. Gimana Bapak? Diberikan istri apa enggak? Tidak? Ganteng teman. Ganteng teman. Saya yakin 99% saya yakin. Saya sisakan 1% sebagai bentuk keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memungkinkan. Ya. Saya 99% yakin mesti diberikan pada istrinya dan dia ikut makan. Gampang, Bapak Ibu wis bubuk iki harus diberikan wis sare sih. Mambo makan baik diberikan besok digolekne sing luweh enak nih warung kan begitu ya. Tapi orang ini enggak, susu itu tetap dipegang sampai waktu fajar yang melek nyekel sambil nungguin melorok kapan bapak ibu ini bangun diberikan susu itu. Sementara anaknya ngerengek-ngerengek di bawah kakinya enggak dipedulikan. Sampai mampu. Masya Allah. Nah, begitu. Tapi susu zaman dulu beda dengan susu zaman sekarang, Pak. Susu zaman sekarang itu gampang mambu ya karena banyak obat. Kambing zaman Nabi masih steril. Air susunya juga awet. Apalagi ada anak kecil yang merengek-rengek, Pak. Gitu. Kayaknya kita nggak kuat iman. Paling banter. Bapak ibunya wis sare disimpenlah lebokne jero kulkas. Besok pagi diangeti. Dia sendiri disegedati tidur. Mau nyoba sih dengan seperti ini, cerita ini. Begitu dapat makanan enak diberikan orang tua, ternyata harus tidur, ditungguin kapan bapak ibunya bangun. Sampai waktu subuh nggak tidur. Meskipun istri dan anaknya merengek-rengek meminta, nggak diberikan. Ini amal soleh yang dijadikan orang salah satu di antara 3 orang itu untuk bertawasul, mendekatkan diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, aku mempunyai seorang ayah dan ibu, memiliki ayah dan ibu yang sudah tua, yang aku tidak mau memberi makan, minum kepada orang lain sebelum aku memberi makan dan minum kepada kedua orang tuaku. Dan suatu ketika aku sudah memegang gelas isi air susu, ya Allah, aku menunggu orang tuaku bangun dari tidurnya. Sampai waktu subuh aku tunggu, sementara anak-anakku merengek, anak kecilku merengek-rengek meminta susu itu, tetap tidak aku berikan. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dalika, in kuntu seandainya aku fa'altu mengerjakan dalika, semua itu ibtigha wajhika, hanya karena ingin mendapatkan keridhoanmu. Fafarrij, maka geserlah anna dari kami manahnu fihi min hadhihi sohroh, geserlah batu yang menutup pintu goa itu. Jadi berdoanya bertawasul melalui apa? Amal soleh. Tapi amal soleh yang dijadikan untuk bertawasul itu bukan amal soleh sembarangan, Bapak Ibu. Amal soleh yang pilihan yang jarang orang bisa melakukan.
Wong kita yang di sini segini banyak, nggak satu pun yang pernah bisa melakukan seperti itu, dan kaya-kaya nih nggak mampu melakukan yang seperti itu. Bener, bener ya? Bener. Nggak mampu. Disimpan di kulkas itu aja sudah hebat, Pak. Enggak lah? Disimpan di kulkas untuk diberikan besok, istrinya nggak dikasih, anaknya nggak dikasih, dia sendiri juga nggak nyicipi. Oh, wis warak neng kepuan. Itu aja sudah hebat. Tapi ini enggak, ditungguin kapan bangunnya. Sampai rela nggak tidur. Itu bukan perkara amal soleh sembarang amal soleh. Amal soleh yang pilihan. Yang tidak semua orang bisa melakukan. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu karena ingin mendapatkan keridhaan-Mu dengan cara berbakti kepada kedua orang tuaku, fafarris anna makuna alaihi minas sohroh, maka geserlah pintu, maaf, yang digeser pintu ini apa batu nih? Maka geserlah batu besar yang menutup pintu goa itu. Karena orang itu bertawasul dengan amal soleh yang luar biasa beratnya, akhirnya apa? Fang farojat, maka bergeserlah syai'an, batu itu bergeser syai'an, sedikit Pak. Dengan amal soleh yang begitu dahsyat, batunya bergeser sedikit atas izin Allah. Dikabulkan kontan doanya orang itu. Karena dia bertawasul dengan amal soleh yang luar biasa. Tapi gesernya apa? Syai'an, sedikit. La yastati'unal khuruj, yang mereka tidak bisa keluar karena bergesernya cuman sedikit. La yastati'unal khuruj minhu. Tapi orang itu tidak bisa keluar dari gua itu karena bergesernya cuma sedikit. Dengan amal soleh yang begitu luar biasa, memang Allah kontan mengabulkan doanya saat itu juga. Tapi gesernya sedikit. Padahal amal soleh yang dijadikan bertawasul itu adalah amal soleh yang sangat besar. Nah, kita belum beramal soleh. Kalau ada belum beramal soleh, mintanya sing istimewa. Orang itu kan hanya minta batu digeser. Nah, kita amal solehnya aja belum apa-apa, sedikit mintanya surga Firdaus. Ya betul. Wa adkhilnal jannata darussalam, masukkanlah kami ke dalam surga Darussalam. Padahal amal solehnya masih sedikit. Masya Allah. Begitulah Bapak Ibu. Maka memang perintah Allah itu waktu mastata'tum, kerjakanlah menurut kemampuan. Memang beramal soleh itu menurut kemampuan. Gini kan? Beramal soleh dipaksakan apa tidak? Tidak, menurut kemampuan. Kalau nggak mampu, amal soleh itu jangan dikerjakan. Kalau nggak mampu, cuman ada upaya meningkatkan. Berbeda dengan larangan Allah. Kalau larangan Allah itu bukan berdasarkan kemampuan. Kalau mampu dijauhi, nggak mampu dikerjakan, begitu larangan, nggak boleh. Larangan Allah itu mampu, nggak mampu ya harus tinggalkan. Itu kalau dalam bentuk larangan. Sedangkan dalam bentuk perintah, kita diperintah untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Gak mampu nikah 4. Coba saya tanya, nikah itu amal soleh atau bukan? Ayo jawab, jangan-jangan bukan. Nikah itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau gak mampu 4, ya 3 saja. Enggak apa-apa. Iya, kalau nggak mampu 4, jangan coba-coba 4. Telu saja, malah nggak mampu 4, 5. Itu. Nggak mampu 3,
2 saja. Kan begitu toh? Nggak mampu 2, ya 1 aja belum tentu. Memaksakan diri, begitu kan? Itulah amal soleh. Kalau nggak mampu, ya kerjakan menurut kemampuan kita. Haji, nggak mampu haji, ngedol sawah, ngedol rumah, ngedol barang-barang, begitu pulang haji, alatan yatakafafun nas, jadi orang miskin yang meminta-minta. Betul apa salah? Salah, nggak boleh itu, nggak boleh, tidak boleh. Tapi berusaha maksimal memang dianjurkan, diperintahkan untuk mampu melaksanakan perintah Allah. Itulah Bapak Ibu, sebelum saya akhiri 15 menit menuju 60 menit, sudah 45 menit ini saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari 1 orang, ini baru 1 orang Pak. Mungkin nanti menjadi 3 pertemuan hadis ini karena panjang. Silakan kalau ada yang bertanya, monggo 1. Monggo Bapak, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ucapan yang baik atau positif adalah suatu doa. Di masjid ini insya Allah ada beberapa orang jamaah yang berniat untuk menjalankan ibadah atau menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu niat haji. Tentu ada beberapa orang yang juga niat baik itu membutuhkan doa kita untuk semoga Allah selalu memberikan kelancarannya. Amin. Amin. Dan juga ada orang yang tahun depan itu ingin menjalankan ibadah dan amanah dari Allah. Semoga diberi kelancaran. Amin. Maksud saya atau pertanyaan saya, setelah itu apakah di dalam menjalankan hal tersebut membutuhkan atau perlu adanya tasyakuran atau bersyukur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, perlukah mengumpulkan kanan kiri untuk tasyakuran? Pertanyaannya kan untuk tasyakuran Pak ya tadi. Tasyakuran itu dilakukan setelah Bapak Ibu ya. Orang menikah itu tasyakurannya sebelum akad nikah atau setelah akad nikah? Setelah akad nikah. Jadi walimah itu yang benar adalah setelah akad nikah. Jadi makannya itu setelah ijab qabul selesai, baru makan. Bahkan Bapak Ibu, dalam kitab fikih disebutkan walimatun nikah itu dilakukan ba'da dukhul. Wah, paham ya? Paham ya? Ba'da itu artinya apa? Setelah. Dukhul itu artinya apa? Masuk. Paham ya? Nggak perlu jelaskan lah, ini udah orang tua semuanya kok ya. Dan sudah menikah semuanya. Sunnahnya malah itu Pak yang benar. Tapi kalau umpamanya tidak, yang penting sudah akad nikah, sudah sah menjadi suami istri, sudah ijab qabul, baru mengadakan syukuran makan. Itu yang asli betul adalah demikian. Demikian juga walimatus safar juga dilakukan setelah orang itu diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah setelah perjalanan jauh, apalagi cukup waktu yang lama. Mungkin kalau haji bisa 40 hari, umroh bisa 10 hari, diberi kesehatan, selamat, mengadakan syukuran. Itu yang benar. Sedangkan sebelum haji, sebelum umroh,
itu yang dianjurkan adalah pamitan kepada kanan kiri. Nah, karena ingin mencari praktisnya, kalau umpamanya saya mau berangkat haji, terus pamit tetangga-tetangga saya, tetangga-tetanggaku akeh banget loh. 40 ke depan, 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Ya kan, menurut Imam Syafi'i kan begitu. Tetangga itu adalah 40 rumah ke kanan, 45 ke kiri, 40 rumah depan, 40 rumah ke belakang. Ini tetangga itu. Itulah yang seyogyanya kita datangi satu persatu, minta doa restu dan pamit. Kan nekani wong 100 luweh itu. Itu baru yang pojok-pojok. Belum yang nyerong sana. Berapa ratus keluarga yang harus kita datangi. Makanya kemudian orang-orang mengambil simpelnya. Sebelum haji dikumpulkan di rumah, ngadakan pengajian dalam rangka apa? Pamitan. Itu bukan walimatus safar. Kalau sebelum berangkat haji tidak disebut dengan walimatus safar. Itu walimatu pamitan itu. Itu pamitan itu. Nah, nanti walimatu safarnya itu setelah diberikan keselamatan, kesehatan, bisa pulang berkumpul dengan keluarga dan masyarakat, baru ngadakan walimah, syukuran. Nah, boleh apa tidak sebelum berangkat haji, sebelum berangkat umroh, ngadakan kumpul di rumah? Boleh kalau diniatkan itu untuk pamitan. Kalau itu diniatkan untuk walimah, itu terlalu prematur. Karena walimah itu setelah sesuatu itu terjadi. Walimatul nikah ya setelah akad nikah. Walimatul akikoh ketika bayi dalam perut apa sudah lahir? Sudah lahir. Baru diadakan akikohan. Walimatul khitan sebelum disunat apa setelah disunat? Setelah sunat. Walimatul safar sebelum pergi atau setelah pulang? Ya setelah pulang. Tapi boleh dilakukan itu sebelum pulang, sebelum berangkat pergi haji umroh, kumpul-kumpul di rumah dalam rangka pamitan. Pamitan ya, namanya bukan walimatu safar. Karena kalau walimatu safar setelah pulang, ya, nggak masalah. Monggo kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang berniat umroh tahun ini dan sudah daftar haji, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Termasuk saya, Bapak Ibu, mohon doanya. Meskipun secara teori ya antriannya masih lama, tetapi kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Siapa tahu nanti tahu-tahu apa Raja Saudi Arabia melihat YouTube-nya Baitul Hidayah yang ngisi pengajian lagi Pak Samsudin kayak. Langsung diundang haji oleh Raja Arab Saudi. Akhirnya nggak usah nunggu 10-20 tahun, langsung berangkat tahun depan. Amin ya robbal alamin. Kan begitu. Kita percaya dengan kemahakuasaan dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita doakan saudara kita yang tahun ini mungkin atau tahun depan melaksanakan ibadah umroh ataupun haji segera bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum, masih ada yang belum haji atau umroh, masih mudah-mudahan diberi kesempatan dan juga dapat melakukan umroh ataupun haji juga. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puasa itu termasuk amal soleh, boleh. Ya itu kan ibadah ya. Wasta'inu bisobri wasolah. Ini ada contoh dari hadis Nabi, orang bertawasul melalui birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi sebaiknya tetap amal soleh yang dilakukan itu adalah ibtigho'an liwajhika. Kan dalam perkataan orang itu kan begitu ya.
dalam rangka menggapai keridhoanmu ya Allah. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu semata-mata karena ingin mendapatkan keridhoanmu, maka berikanlah kepada kami ini kan begitu. Jadi tetap yang tidak boleh itu adalah kita niat puasa agar anak kita lulus dalam ujian, nggak boleh. Kita tetap niat puasanya ikhlas, tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan agar anak kita sukses, agar mendapatkan keridhaan Allah. Tetap ibtighaan liwajhillah, dalam rangka menggapai keridhaan Allah. Setelah itu kita baru memohon. Jadi bisa dibedakan Bapak Ibu ya. Ibadah tetap dalam rangka menggapai keridhaan Allah, bukan agar anak kita sukses dalam ujian, tidak. Seperti kita puasa, tujuannya adalah sekali lagi dalam rangka menggapai ridho Allah, bukan dalam rangka diet. Gitu. Adapun nanti setelah kita berpuasa mengharap ridho Allah, kita memohon pada Allah, nah itu sah-sah saja, boleh saja. Cukup Bapak Ibu ya, sudah persis 60 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tingkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi dengan niat ibtighaan liwajhillah, semata-mata karena ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana Allahumma fa'anta Rabbuna farzuqnal listiqomah. Sekali lagi, Allahumma fa'anta Rabbuna farzuqnal listiqomah. Allahumma fa'anta Rabbuna farzuqnal listiqomah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.